Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ohirul Riza, NIM E 2019-2299. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi perusahaan. Teori evolusi perusahaan adalah pandangan bahwa kelangsungan hidup perusahaan adalah proses evolusi. Karena informasi yang terbatas dan rasionalitas yang terbatas, perusahaan tidak dapat sengaja memilih strategi yang menjamin keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, sebelum memilih strategi yang tepat, perusahaan harus terlebih dahulu mempelajari pasar, yaitu mempelajari mengenai bauran pemasaran yang tepat maupun strategi dan diferensiasi produk yang akan diterapkan di pasar. Agar strategi yang perusahaan ambil dapat membuat perusahaan bisa bersaing dengan kompetitor lain serta dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif. David Horst menggambarkan teori evolusi perusahaan menjadi 4, yaitu eksploitasi, konservasi, kreatif, reduction, dan akhirnya renewal. Menurut David Horst, berawal saat perusahaan itu lahir, khususnya saat perusahaan ini menentukan pilihan bisnis dan langkah bisnis yang ia masuki. Usia lahir, perusahaan itu memasuki tahapan entrepreneur action atau fase 8. Saat di mana pasar dimasuki masih belum tereksploitasi. Relasi bisnis dengan lingkungan bisnis terjadi melalui learning proses, keberlangsungan intensif, dan gerak perusahaan bisa begitu cepat, fleksibel, dan lentur. Strategi yang terumuskan dalam fase 8 menjadi desain bisnis perusahaan yang baku dan cenderung statis tanpa ada lagi learning proses. Sementara itu, pasar mulai membesar, kompetitor bermunculan, dan makin intensif berebut pasar. Fragmentasi pasar juga mulai terjadi. Pada tahap inilah bottleneck terjadi. Pada tahap perusahaan mulai gemuk, lamban, dan kurang lincah mengikuti dinamika bisnis. Nah, oleh sebab itu, kenapa perusahaan sebelum memilih strategi harus melakukan diferensiasi, harus mempelajari pasar, agar strategi yang mereka ambil itu tepat guna menanggulangi resiko-resiko tersebut. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.